Halo, selamat siang. Apakah saya berbicara dengan perawat izin? Selamat siang. Ini dengan perawat izin. Ini dengan siapa ya? Ada yang saya bisa bantu? Saya Amel, seorang mahasiswa. Saya ingin mengatur waktu untuk konsultasi mengenai masalah pribadi yang saya alami. Apakah perawat izin bisa membantu saya? Tentu deh. Terima kasih sudah menghubungi saya. Saya senang bisa membantu. Bisa Anda memberitahukan yang lebih detail tentang masalah yang Anda alami agar nanti saya bisa mempersiapkan saat sesi konsultasi. Boleh? Iya, boleh. Saya merasa sangat tertekan dan kehilangan semangat setelah gagal dalam sebuah organisasi. Ini sangat memengaruhi kepercayaan diri saya. Saya ingin berbicara lebih lanjut tentang hal ini dengan Ibu. Saya memahami perasaan kamu. Terima kasih sudah berbagi sedikit tentang masalahnya. Kita bisa bertemu untuk konsultasi nanti agar bisa lebih nyaman. Kalau boleh tahu kapan ya waktu yang cocok untuk konsultasinya? Besok sore jam 3 bisa, Bu? Besok sore jam 3 ya? Iya, saya bisa. Saya akan menyiapkan ruangan yang nyaman dan privasi untuk kita bicara nanti. Apa ada hal yang lain dibutuhkan atau yang ingin ditanyakan sebelum kita bertemu? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Saya akan datang tepat waktu. Baik, sampai bertemu besok ya, Dek. Jaga diri kamu dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih, Bu. Sampai bertemu besok. Terima kasih ya Dek sudah datang. Terima kasih juga sudah berbagi cerita. Mari kita lanjutkan untuk ceritanya. Silakan duduk. Bagaimana perasaanmu hari ini? Sebenarnya saya merasa cukup cemas dan kurang bersemangat belakangan ini, Bu. Saya mengerti. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang kamu alami dan bagaimana perasaanmu. Silakan ceritakan lebih banyak tentang pengalamanmu ya. Jadi begini, Bu, dulu saya sangat aktif di berbagai organisasi di kampus. Waktu itu saya merasa percaya diri dan semangat menjalani berbagai kegiatan. Namun setelah gagal di satu organisasi yang sangat saya impikan, saya merasa sangat terpukul. Sejak saat itu, saya merasa kehilangan semangat dan kepercayaan diri saya. Itu pasti pengalaman yang sulit ya, Dek. Kehilangan itu memang sesuatu yang sangat penting, bisa mempengaruhi perasaan kita. Bisa kamu ceritakan lebih detail tentang bagaimana kegagalan itu terjadi dan apa yang kamu rasakan saat itu? Waktu itu saya mengikuti seleksi untuk organisasi itu dengan penuh semangat dan yakin bisa lolos. Namun saat pengumuman hasil seleksi, saya dinyatakan tidak lolos. Saya merasa sangat kecewa dan malu. Sejak saat itu, saya mulai menjauh dari teman-teman dan kegiatan organisasi. Saya hanya fokus belajar, tapi rasanya seperti ada yang hilang. Saya bisa memahami bagaimana perasaan kecewa dan malu itu bisa sangat mempengaruhi. Penting untuk diingat bahwa perasaan itu sangat valid dan wajar. Banyak orang yang mengalami hal serupa ketika menghadapi kegagalan, terutama ketika itu adalah sesuatu yang sangat berharga atau berarti bagi mereka. Iya, Bu, tapi saya merasa seperti tidak bisa bangkit lagi.
Saya takut mencoba hal-hal baru karena takut gagal lagi. Ketakutan itu sangat wajar. Setelah mengalami kegagalan, seringkali kita merasa ragu untuk mencoba lagi. Tapi setiap kegagalan juga bisa menjadi pembelajaran berharga. Apa yang menurutmu bisa kamu pelajari dari pengalaman tersebut? Mungkin saya harus lebih siap menerima hasil apapun, tapi itu sangat sulit. Memang tidak mudah untuk menerima kegagalan, tapi penting untuk mencoba melihatnya dari sisi lain. Misalnya, kegagalan tersebut tidak menentukan nilai dirimu, tapi kamu tetap orang yang berharga dan banyak kemampuan serta potensi. Bagaimana jika kita coba lihat kegagalan itu sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh? Saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya, selalu terfokus pada kegagalan itu sendiri, Bu. Mari kita coba latihan kecil. Coba pikirkan 3 hal positif yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Mungkin tentang dirimu sendiri atau tentang proses seleksi itu sendiri. Mungkin saya harus belajar bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Saya juga belajar untuk lebih sabar dan menerima kenyataan, dan mungkin saya jadi tahu bahwa saya perlu memperbaiki beberapa kemampuan saya. Itu luar biasa, Dek. 3 hal tersebut sangat penting. Untuk kegagalan dari posisi positif adalah langkah pertama untuk bangkit kembali. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah menyadari pelajaran yang kamu dapat? Saya merasa lebih lega, meskipun masih ada rasa kecewa. Perasaan kecewa itu normal dan tidak apa-apa kok. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan pengalaman itu menjadi lebih kuat. Sekarang mari kita bicara tentang langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk kembali membangun kepercayaan diri. Apa saja aktivitas yang dulu sangat kamu nikmati sebelum kegagalan itu terjadi? Saya sangat menikmati diskusi di kelompok organisasi dan mengikuti kegiatan sosial. Mungkin kamu bisa mulai dengan terlibat kembali dalam kegiatan yang kamu sukai. Tapi dengan langkah kecil, misalnya mulai dengan menghadiri diskusi tanpa berperan aktif terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Saya bisa mencobanya. Mungkin saya perlu waktu untuk benar-benar merasa nyaman lagi. Itu keputusan yang baik, Dek. Jangan terburu-buru, lakukan sesuai dengan kenyamananmu. Selain itu, penting juga untuk merawat dirimu sendiri. Apa saja kegiatan yang bisa membantu kamu merasa lebih baik dan rileks? Saya suka membaca dan mendengarkan musik. Itu membuat saya tenang. Itu bagus. Luangkan waktu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati. Keseimbangan antara belajar dan waktu untuk diri sendiri itu sangat penting untuk kesejahteraanmu. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan saya hari ini. Saya senang bisa mendengarkan dan berdiskusi denganmu. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Dan jika butuh sesuatu atau butuh dukungan yang lebih lanjut, kamu bisa menghubungi saya. Terima kasih ya, Bu. Saya merasa lebih baik dan lebih optimis setelah berbicara dengan Ibu. Saya senang mendengarnya. Jaga diri baik-baik ya.
Dan ingat bahwa kamu memiliki banyak potensi dan berkembang. Kita bisa bicara lagi kapanpun yang kamu butuh. Terima kasih Bu, saya akan mengingatnya. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa kembali ya Dek, semoga harimu menyenangkan.